Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Sehat Anas? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran, keberkahan. Namun apabila kita sedang diuji dengan qadar Allah berupa sakit, saya harapkan kita senantiasa selalu bersyukur, tetap sabar dalam menjalani qadar itu, karena insya Allah semua masalah ada solusinya, semua masalah diberikan kemudahan asal kita pasrah kepada Allah. Percaya kepada Allah bahwa Allah akan bantu kita. Insya Allah semua bisa diatasi oleh Allah. Sobat Sehat Anas semuanya, mudah-mudahan yang sedang diuji dengan masalah-masalah kehidupan, ya kita berusaha tetap tegar, kita tetap berusaha mencari solusi. Karena dalam perjalanan hidup tidak selamanya lurus, tidak selamanya mulus, tidak selamanya datar. Terkadang kita dihadapkan dalam perjalanan kita menemui perjalanan yang berkelak-kelok, naik turun, kadang berbatu, curam dan sebagainya. Itu semua adalah semua qadar Allah yang telah ditentukan kepada kita dalam perjalanan kita. Ada qadar seperti itu. Qadar-qadar atau musibah kita bervariasi ya. Kadang-kadang ada musibah dari diri kita sendiri, musibah dari keluarga, musibah dari anak, cobaan dari tempat kerja, cobaan dari segi maisha dan lain sebagainya. Cobaan-cobaan itu yang tentunya membuat kita menjadi kadang-kadang mengalami gangguan mental, gangguan emosional. Tapi semua itu insya Allah ada solusinya. Semua itu ada solusi. Percayalah, semua itu ada solusinya. Yang terjadi pada kita seperti misalnya traumatik ya. Kejadian masa lalu yang sampai sekarang belum hilang, itu salah satu ujian bagi kita ya. Ujian-ujian seperti itu mau nggak mau tetap kita harus sabar ya. Ujian berupa musibah, kecelakaan misalnya, itu kadang bisa menyebabkan trauma pada kita semua dan tersimpan di alam bawah sadar. Kejadian seperti tiba-tiba kehilangan anggota keluarga, ya, orang tua kita meninggal, ditinggal oleh anak kita meninggal, anak satu-satunya harapan penerus keluarga dipanggil oleh Allah lebih dulu, itu juga kadang-kadang menjadi traumatik ya buat keluarga, orang tua terutama. Sobat Anas sehat semuanya, semua masalah yang dihadirkan oleh Allah untuk kita, yang diberlakukan kepada kita, insya Allah ada solusinya ya. Seperti di dalam metode di klinik Anas bin Malik, di situ ada metode yang namanya hipnoterapi ya. Di klinik Anas bin Malik itu selain ada metode refleksi, bekam, gurah, juga ada metode hipnoterapi. Metode hipnoterapi itu untuk mengatasi gangguan-gangguan mental, psikis ya, seperti yang tadi, seperti trauma, fobia, kecanduan gitu ya, ketakutan berlebih, kecemasan berlebih, itu bisa diatasi dengan hipnoterapi. Saya tadi mengambil contoh seperti traumatik. Sebetulnya kasus-kasus yang lain juga bisa untuk misalnya mengatasi gangguan self sabotation atau mental block ya. Contohnya dalam video ini nanti ada tayangan di mana seorang anak yang begitu pintar sehingga bisa menerima ajaran atau latihan-latihan materi dari pelatihnya, namun ketika dihadapkan dengan lawan bermain, tiba-tiba semua teorinya hilang, semua tekniknya hilang. Padahal pelatihnya tuh udah bilang bahwa anak ini sudah menguasai semua metode, semua teknik permainan, tapi kenapa ketika turun ke lapangan melihat lawan bermainnya, dia tiba-tiba menutup diri, memblok diri dengan kalimat di dalam hati, saya
berat menghadapi lawan ini. Saya nggak mampu menghadapi lawan ini. Lawan ini terlalu berat buat saya. Kemampuan saya belum menandingi kemampuan lawan saya. Nah, belum juga bermain, baru turun, sudah minder, sudah down. Nah, ini yang disebut mental block. Ini juga salah satu kasus yang insya Allah bisa diatasi dengan metode hipnoterapi. Motivasi besar untuk kesuksesan, prestasi, Rehan. Fokuskan pada sugesti perintah Pak Anies. Dengan menggunakan metode hipnoterapi, nanti akan diberikan suatu sugesti bahwa anak ini mempunyai kemampuan di atas lawan yang bermainnya, bahwa anak ini mempunyai kemampuan yang hebat, mempunyai teknik yang hebat, mempunyai mental yang hebat, mempunyai semangat yang hebat, dan saya tanamkan di dalam diri pasien ini bahwa kamu adalah seorang juara. Siapapun lawanmu, kamu adalah tetap seorang juara. Kamu mempunyai kemampuan yang hebat, kamu mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa di atas lawan kamu. Nah, seperti itu sugesti-sugesti yang saya berikan, sehingga alhamdulillah ketika nanti kondisinya terjadi, artinya pasien anak itu bermain di lapangan, sugesti-sugesti yang membara itu yang muncul, sehingga kita berhadapan bukan lagi saya nggak mampu, tapi saya mampu, saya bisa mengatasi ini, saya kemampuan saya di atas dia, saya pasti sanggup. Nah, yang di dalam hati seperti itu, karena saya adalah seorang juara, saya adalah seorang juara, itu yang ditanamkan. Nah, itu untuk kasus-kasus self hypnosis, self sabotation ya, sabotase diri atau mental block. Ada juga kasus-kasus seperti trauma, kehilangan anak, kesedihan mendalam, setiap kali melihat foto anaknya selalu menangis, nggak bisa tidur, ya sudah 3 tahun juga tetap masih nggak bisa tidur, ingat anaknya terus. Trauma yang mendalam ini insya Allah bisa dibantu dengan menggunakan metode hipnoterapi. Dengan ditanamkan tentang suatu qadar, bahwa ini adalah semua perjalanan hidup kita diatur oleh Allah 5.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, dan seisinya qadar kita sudah dibuat. Kejadian hari ini akan ditinggal oleh seorang anggota keluarga, anak kita, itu sudah ada catatannya. Mau nangis sampai segimanapun tetap kejadian itu akan terjadi. Akhirnya lambat laun diberi kesadaran bahwa ini adalah qadar Allah, yang mau nggak mau kita jalani, yang mau nggak bisa kita hindari. Ya alhamdulillah, dengan sugesti positif yang ditanamkan dan diberikan suatu motivasi kehidupan, alhamdulillah ibu ini bisa menerima. Akhirnya apa? Ya, akhirnya bisa tidur dengan nyenyak, bisa meridhokan kepergian anaknya dan lain-lain. Atau kasus yang sangat berat, misalnya undangan sudah disebar, 1 minggu akan sebelumnya, 1 minggu lagi akan dilangsungkan pernikahan, tiba-tiba calon pengantin prianya meninggalkan, membatalkan, sementara undangannya sudah tersebar. Ini kan cukup beban ya, cukup menjadi pukulan yang berat. Nah, sehingga dia trauma. Kalau ada yang melamar lagi itu trauma, takut jangan-jangan seperti itu lagi saya digituin, jangan-jangan saya dibikin malu lagi seperti itu. Alhamdulillah, berkat dia datang dengan orang tuanya, berkat dukungan orang tua untuk berusaha menormalkan anaknya, menstabilkan emosi anaknya ya. Alhamdulillah dengan hipnoterapi walaupun hanya sekali bisa membuang luka dalamnya, bisa mengobati luka dalamnya, bisa membuang sugesti-sugesti negatifnya. Artinya saya memberikan sugesti bahwa Anda itu cukup cantik, cukup pintar, kemampuan Anda cukup luar biasa, dan pria manapun pasti akan suka dengan Anda karena adalah cantik, mempunyai kedudukan, pintar, pendidikannya tinggi. Dengan metode sugesti seperti itu akhirnya muncul lagi keyakinan bahwa ya insya Allah saya akan mendapatkan jodoh kembali.
Atau ada juga sekarang itu yang menjadi beban orang tua adalah ketagihan gadget, ya, ketagihan gadget, terlalu HP gitu ya. Kadang anak bangun tidur udah nyarinya HP, bukan nyari buku pelajaran. Kalau dulu masih kecil sebelum ada HP ya, bangun tidur buka-buka buku, persiapan buat sekolahnya apa yang harus dibawa bukunya gitu. Kalau sekarang bangun tidur carinya HP, bangun tidur carinya HP gitu. Sampai waktunya apapun, waktunya belajar masih megang HP, waktunya sholat azan Allahu Akbar masih harus diingatkan untuk sholat, waktunya ngaji, teman-temannya udah berangkat, ini masih pegang HP, waktunya les, waktunya latihan olahraga, ini masih pegang HP, dan semuanya apa? Semuanya mengakibatkan efek buruk kepada anak, semuanya menurun prestasinya. Prestasi belajarnya menurun, prestasi olahraganya menurun, prestasi mengajinya juga nggak nambah-nambah gitu ya, hafalannya. Alhamdulillah dengan menggunakan metode hipnomotivasi dan terapi ini, motivasi hipnosis ini, alhamdulillah bisa dibalanskan. Bahkan kecanduan HP-nya bisa diatasi. Dia bisa menempatkan diri kapan waktunya sholat, kapan waktunya belajar, kapan boleh waktunya megang HP. Bukan tidak boleh megang HP, ya. Artinya yang tadinya kecanduan game itu boleh tetap main HP, tapi dibatasi waktunya. Ditanamkan bahwa dia mempunyai masa depan yang harus diraih, kewajiban-kewajiban yang harus lebih utamakan, kewajiban belajar, kewajiban ibadah, kewajiban yang lain-lainnya. Setelah itu baru boleh pegang HP dan dibuat komitmen. Alhamdulillah metode ini juga banyak membantu orang tua ya yang mengatasi masalah-masalah anaknya yang mengalami gangguan gadget. Kemudian ada juga gangguan mental yang lainnya seperti misalnya kleptomani ya. Kleptomani itu gangguan hobi mencuri, walaupun kebutuhan akan barang itu nggak ada ya, atau nilai barang itu tidak seberapa, tapi nilai kesenangannya, ke kebahagiaannya itu lebih tinggi gitu dengan bisa berhasil mencuri. Itu kleptomani. Orang yang mampu untuk membeli sesuatu, tapi lebih seneng ngambil gitu. Contohnya orang yang turun dari mobil pakai sedan, pergi ke supermarket menguntil coklat gitu ya, kan pernah ada. Padahal mobilnya bagus ya, HP-nya bagus, tapi coklat yang harganya nggak seberapa tetap dia util. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Engkau telah memberikan semuanya kepada hamba. Engkau telah memberikan semua kepada hamba. Keluarga yang sakinah. Ibu sekarang ini, detik ini juga adalah seorang pemberani. Karena ibu adalah hamba pilihan Allah yang selalu mendapat perlindungan dari Allah. Kemudian ada lagi kasus-kasus yang trauma ya, fobia, seperti apa ya? Ya seperti ada pasien yang datang itu fobia melihat benda yang bulat-bulat berkerumun kayak seperti anggur gitu ya, berkerumun itu pasti gemetaran gitu. Kalau melihat itu dia pernah dibully, diperlihatkan itu sampai ketakutan dan sampai pingsan. Akhirnya orang tuanya datang kepada kami menjelaskan bahwa putrinya mengalami gangguan seperti ini. Alhamdulillah hanya 1 kali terapi. Saya uji coba lagi setelah dihipno, saya tunjukkan barang yang semula dia takutkan. Setelah saya hipno, kemudian saya tunjukkan ini apa. Dia dengan biasa saja melihat, oh itu ini gitu ya. Artinya sudah nggak jadi hal yang sangat menakutkan. Banyak sekali kasus-kasus hipno yang bisa digunakan untuk pengobatan ya, makanya disebut hipnoterapi. Ada juga hipno yang untuk hiburan, step hipnosis. Nah, untuk kali ini saya juga akan memberikan sedikit penjelasan bahwa antara hipnotis gitu ya, atau hipnosis dengan gendam itu beda. Ya. Kadang orang media itu menyalahgunakan kata hipno dengan kata gendam. Ya. Saya habis jadi korban hipnotis, uang saya habis, saudara saya jadi korban hipnotis. Oh, tiba-tiba uangnya diambil semua, jam tangannya, handphonenya, dompetnya gitu. Tahu-tahu sadar sudah nggak ada apa-apa. Itu sesungguhnya bukan hipnosis. Hipnosis itu sulit sekali untuk masuk trance ya. Kalau yang biasanya ditepuk terus tiba-tiba hilang kesadaran, nurutin perintah, itu biasanya namanya gendam. Itu pakai ritual-ritual tertentu yang bisa mengendalikan kepribadian orang atau sikap orang dengan tepukannya itu.
Kalau hipnosis malah kadang-kadang orang mau hipnosis baru durasi 1 menit 2 menit karena ketakutan bangun lagi bisa gitu ya. Susah masuk trance. Kadang orang yang banyak menggunakan akal otak kanannya malah sulit hipnosis ya. Untuk membayangkan ini, membayangkan itu sulit sekali karena yang adanya otak rasional gitu ya. Itu lebih sulit. Nah itu. Bahkan saya pernah menghipnoterapi pasien yang ketakutan berlebih. Ketakutan berlebih. Sudah tidur kurang lebih 10 menitan di tengah perjalanan, sudah mau saya masukkan motivasi, sudah saya masukkan sugesti, tiba-tiba terbangun lagi. Saya tanya kenapa? Saya takut nanti nggak bisa bangun lagi keterusan katanya. Jadi ketakutan berlebih. Memang Bapak ini takut berlebih. Sampai harus ganti bohlam itu. Misalnya ada di rumahnya ada bohlam putus, itu istrinya itu yang ngegantiin. Kalau naik motor, dia yang dibonceng. Bukan dia yang bukan dia yang bawa motor, tapi dia yang dibonceng, istrinya yang bawa motor. Tapi alhamdulillah setelah diterapi semuanya bekerja dengan normal. Bisa melakukan hal-hal yang wajar, bisa membonceng, membawa kendaraan dengan tenang dan sebagainya ya. Ya gitu ya Sobat Sehat Anas, mudah-mudahan penjelasan saya kali ini bisa memberi manfaat dan keberkahan, bisa menambah wawasan bahwa semua ujian yang kita hadapi pasti ada jalan keluarnya, asal kita mencari ya. Hubungan dengan gangguan-gangguan emosional, gangguan-gangguan mental, itu silahkan datang aja ya ke klinik Anas bin Malik, bisa dikonsultasikan dengan saya, bisa komen, bisa japri, bisa WA, melalui WA, barangkali mau konsultasi silahkan, nanti saya tulis di sini, ininya alamatnya, nomor WA-nya di sini. Nah itu, mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa memberikan manfaat dan keberkahan. Ya, itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.